Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan review gimana sih caranya mencetak balibu supaya bisa konslet. Jadi di video kali ini saya akan membahas seperti yang di komenan berikut ini. Ada salah satu teman kita yang ngikutin channel saya, teman-teman ya. Jadi beliau mau hadir di video kali ini. Sudah janjian di via WA, telepon. Saya kira orangnya bercanda, ternyata beneran teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan review seperti yang beliau minta, bagaimana sih caranya mencetak balibu supaya bisa jadi konslet. Jadi saya kenalkan teman kita yang dari jauh-jauh malam-malam dibela-belain kesini teman-teman ya. Jadi dia asalnya dari Jakarta Selatan. Udah janjian mau datang malam ini, ternyata datang. Jadi malam ini kita buat konten bagaimana caranya sih buat balibu bisa supaya jadi konslet. Ya, jadi simak videonya kali ini teman-teman ya. Jadi yang belum subscribe boleh subscribe di bawah ini, tekan tombol merahnya. Semoga membantu teman-teman dalam mencetak lobet balibu konslet. Ya, tonton video kali ini teman-teman ya. Ya, kembali di channel saya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau hadir di sini malam-malam, meluangin waktunya, ninggalin pacarnya juga buat sharing-sharing di video kali ini. Siap. Jadi kita perkenalkan dulu. Jadi selamat datang Om di basecamp saya. Siap Om. Buat di Roni Madariski. Boleh dikenalkan namanya siapa? Siap, nama saya Rama Om. Ya, namanya Rama teman-teman ya. Aslinya di mana Om? Kita sih dari Jakarta Selatan Om, di Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. Tahu, Yang Kebayoran lama itu Om ya kalau di Tangerang ya. Iya. Macet tadi. Macet, lumayan macet. Macet teman-teman ya. Bela-belain macet cuma gara-gara bikin konten. Gokil. Ya, jadi kita malam ini mau sharing-sharing tentang apa enaknya ini Om. Ini teman-temannya sebelumnya kemarin yang banyak gak hadir di mana Om? Iya nih Om, ya mungkin banyak halangan Om. Jadi tetap sih nitip pertanyaan banyak nih Om. Wah, mantap. Gimana Om, bisa jawab nggak nih Om? Nah, semoga bisa. Siap Om, ini sih WA semua sini di grup ini. Ya, mantap. Jadi semoga barangkali saya pribadi bisa jawab. Pasti saya jawab teman-teman ya. Siap, Jadi Om. jangan lupa ikutin channel ini. Yang belum subscribe boleh subscribe di bawah ini kawan-kawan ya. Roni Madariski. Mantap. Ya, jadi pertanyaan kali ini diawali dari pertanyaan apa enaknya Om? Nah ini Om, tadi titipan dari teman saya nih Om. Ya. Bisa nggak sih Om, balibu itu dibuat konslet? Balibu dibuat konslet. Iya, Om. Wah, ini asik pertanyaan teman-teman ya. Jadi balibu dibuat konslet. Benar Om. Ya, jadi penjelasan kali ini balibu dibuat konslet. Ya, saya jawab teman-teman ya. Jadi balibu apakah bisa dibuat konslet? Jawaban saya pribadi bisa Om. Bisa, karena dari faktor keturunan bisa, faktor genetik bisa, ataupun walaupun dari terah ataupun tidak terah, sebenarnya balibu itu bisa dibuat konslet. Ya, jadi balibu kenapa bisa konslet? Karena dia biasanya punya genetik dari jantan yang eksprestasi dan betingannya eksprestasi. Jadi buat teman-teman saran saya nyari ataupun cetak sebenarnya dari ternakan pribadi sendiri teman-teman. Kenapa ternakan pribadi? Karena kita yang ternak dan kita tahu ciri khasnya anakannya indukan tersebut keluarnya itu seperti kualitas apa. Pengalaman saya pribadi, saya pernah beternak. Jadi peternak itu kita jodohkan betina sama dakori. Jadi betina itu eksprestasi, dia burungnya bisa menitan Om yang bunyinya ya. Jadi burungnya bisa menitan dan kita tembuskan di jantannya. Jantannya kita ngambil kasar, suara kasar dari genetik jenis lobet dakori
yang kepala hitam atau di jenis perso. So, Ya, jadi seperti itu tadi. Jadi ada lagi Om, oh, terus itu caranya gimana itu caranya biar konslet itu? caranya supaya konslet. Wah, ini agak sulit teman-teman ya. Tapi saya pernah ngalamin. Jadi saya bisa jawab. Ini real teman-teman ya, bukan katanya ataupun bukan teori. Jadi gini, apakah bisa konslet? Saya jawabannya bisa, asalkan lobet tersebut anakannya jantan sama jantan. Tuh. Oh. Terus proses yang awal pemilihan bahan itu gimana itu? Pemilihan bahan ya. Jadi kita bahas yang pertama tadi bisa enggaknya, yang kedua tadi apa ya tadi Om ya? Kedua, Tadi pertanyaannya yang kedua bagaimana caranya? bagaimana caranya dan bagaimana pemilihannya. Pemilihan bahan. Jadi kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Kita sharing bersama di sini. Kita jelaskan secara singkat dan jelas. Semoga bisa membantu teman-teman. Jadi yang pertama, pengalaman saya pribadi, Balibu bisakah jadi konslet? Bisa. Jadi kita harus bisa mengolah teman-teman ya. Jadi indukan tuh banyak, burung lomba tuh banyak indukan, tetapi semuanya tidak bisa anaknya keluar jadi konslet. Dan bagaimana caranya? Biasanya gini Om. Jadi betina sama jantan indukan prestasi. Dia itu biasanya mengeluarin anakannya yang pertama udah kelihatan. Keluar jantan sama jantan teman-teman ya, kebanyakan. Jantan sama jantan itu kita proses teman-teman. Jadi anakan pertama langsung kita proses. Gimana caranya? Jika kita niat membuat burung lobet konslet, yang pertama-tama kita harus usia 2 minggu dari glodok anakan tersebut harus diangkat, kemudian kita lolohnya. Kalau real pengalaman saya pribadi pakai bubur A21 teman-teman ya, yang produknya kaleng kecil, itu harganya satu kalengnya 80.000. Itu jadi kita suapin itu dari usia 2 minggu sampai dia bisa makan sendiri, kurang lebihnya 2,5 bulan. Dan di posisi tersebut kita dempel sampai di usia dewasanya dia teman-teman ya. Dia diambil di glodok usia 2 minggu, kemudian kita mastering, kita tempel ketika masih di loloh tersebut. Kita mastering pakai MP3 yang suaranya tengkek buto teman-teman ya, kek gitu ya. Jadi seperti itu tadi, kita loloh, kita masterin secara rutin dari jam 10 malam Om ya, sampai habisnya baterai MP3 tersebut. Jadi bisa sampai pagi hari. Jadi seperti itu yang awalannya. Sesudah itu, sudah dia melonjak mulai bisa makan sendiri, usahain lobet tersebut dalam umur 1,5 bulan teman-teman belajarin makan millet biar supaya nyicil belajar cepat, dan dikasih jagung. Tujuannya nanti kalau dia cepat makan dan dia di full MP3, dia nanti ketika dia bisa makan sendiri di usia 3 bulan, kita naikin di kelas dewasa pun dia pasti real jadi burung vector, dan dia bakal berani tampil di lapangan langsung teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah kita bekali sama mental Om ya. Yes. Apa mental itu? Kita kasih buburnya yang bagus. Satu. Yang kedua, kita MP3 terus. Ibarat kita anak kecil dari bayi teman-teman ya. Bayi kalau kita ajarin ngomong terus, walaupun dia kesannya belum bisa ngomong, tapi nanti di kemudian hari beberapa tahunnya dia bakal bisa niruin omongan kita juga. Balik lagi di lobet, kalau dari kecil 2 minggu gitu kita kasih MP3 terus, dia otomatis nyimpan Om ya, nge-save di otaknya ya, yang suara MP3 tadi yang kayak buto kek. Nah, yang terutama itu. Dan yang keduanya dia didorong
dengan genetik dari terah indukannya yang kualitas. Eksprestasi tadi, betinanya yang menitan, yang nggak menitan juga nggak apa-apa, yang penting dia vektor dan dapat poin lumayan banyak. Sistem bendera teman-teman ya, contohnya nggak menarik cuma 1-2 kali, tapi berlipat-lipat kali. Jadi betinanya seperti itu, dan yang jantannya nggak eksprestasi nggak apa-apa, cuma biasain, ataupun kalau bisa kita cetak suara kasarnya tuh melewati jantannya teman-teman. Jadi kita kasih dia personata, biasanya dakori itu. Yang ori itu suaranya identik kasar sama kencang. Jadi itu bagus buat kita cetak bahan-bahan kualitas. Ya, jadi seperti itu tadi awalannya. Dan jika lobot paut tersebut sudah bisa makan, kita bekalin dengan sebelum-sebelumnya tadi Om ya. Siap. Seperti bubur bagus, terus kita perawatan bagus, konsisten, MP3-nya, sama kita belajarin cepet-cepet bisa makan. Di usia 3 bulan, 3,5 bulan bisa makan jagung. Kemudian kita gantang teman-teman. Kita gantang, coba 1-2 kali di lapangan, dikasih pinggir dulu aja teman-teman. Jadi itu bisa memuncakkan emosi dia dan keluar ngekeknya. Dan proses manjangin durasinya di titik tersebut teman-teman. Lobet walaupun terah indukannya konslet ataupun durasi, kalau dia nggak digantangin pasti dia nggak mungkin bunyi panjang, itu pada intinya. Dan berikutnya kita jelaskan ketika dia sudah makan seperti apa, seperti ini teman-teman ya. Nih kayak gini nih, main Balibu menang, kalah mulu ngabisin duit main. Ya, jadi tadi sudah bisa makan Om ya. Iya. Jadi sesudah itu prosesnya kita di tempat lomba. Di tempat lomba itu kita harus bisa kondisiin burungnya supaya bisa nyaman dan bunyi di lapangan. Yang pertama kita harus cocokkan pangkringannya. Tangkringan teman-teman ya, kalau bisa tangkringan dari jantan sama jantan itu atasnya dibuat 2 tangkringan, 1 di bawah. Tujuannya kenapa? Burung jantan identik ngablak teman-teman ya, ngablak. Dia ngeban, nempel di ring, nempel di tangkringan bunyi, ngeban bunyi, ngeban bunyi. Itu biasa, itu burung bagus. Kecuali kalau dia ngeriwi, itu kalau saya pribadi buat burung kayak gitu kebuang teman-teman. Kebanyakan nggak laku. Kebanyakan itu burung sardot. Jadi kesannya susah dibuat konslet. Jadi menurut saya bagus yang real vector, sangat vector. Ya, jadi ngeban bunyi itu biasa Om ya. Semua jantan pasti ngablak dulu. Benar. Nanti kita setting kenceng dalam arti bukan hariannya kenceng teman-teman ya. Hariannya tetap milat putih, cuma kita mandi. Awal bisa dia makan, kita mau olah di lapangan, dia wajib mandi pagi sama malam. Pagi malam. Jangan terlalu kuyup dulu, nanti lama-lama meningkat jadi basah kuyup sekali. Tujuannya biar apa? Biar dia ngurangin ngablaknya ataupun manjangin ngablaknya. Di kondisi lobet tersebut disemprot terus, posisi semprotnya usahain di leher sini teman-teman ya, semprot terus saja. Tujuannya buat manjangin durasi sama buat nejenin dan buat ngablaknya supaya hilang gitu Om ya. Jadi pertama prosesnya seperti itu. Kemudian apa sih yang disetting dengan cara kencang yang dimasuk, usahain teman-teman main jantan sama jantan, jangan dikencengin dengan pakan campuran Om ya. Biasanya beli yang merek inilah itulah, itu sebenarnya susah buat nyeteng lobet. Itu identik kebanyakan bocornya di rumah. Kita tuh harus nyeteng lobet di rumah tuh usahain diem dalam arti dia harus kondisi fit. Misalnya orang aja pelari atau penyanyi di rumah tuh biasanya nahan staminanya dia, jadi ngelumapinnya tetap di lapangan gitu teman-teman ya intinya. Jadi
dalam arti kenceng. Kita nyetingnya usahain 2 sesi, burung bahan 3 sesi, ya seenggaknya 2 sesi lah. Pengalaman saya dari dulu temen ya, vector entah itu konslet entah itu apa, itu kebanyakan 2 sesi awalnya. Jangan takut nggak bunyi, burung pasti bunyi. Kenapa? Karena semua dari yang pertama kita proses, dari pakan bagus, lolohannya, dari MP3 yang rutin, itu pasti membuat mental si lovebird jadi bagus. Kita gantang pun dia pasti bunyi, cuma kita cari legendnya dia, dalam arti kita sering-sering lombain dan pasti nantinya akan durasinya melar dan jedanya rapet gitu ya. Jadi ya sudah itu enak, kita temu tangkringannya cocok, EF nya cocok, terus kurang berapa sesi dia di setting dan dipisah. Di settingannya gimana? Yang pertama kenyangin jagung, wajib jantan sama jantan kenyangin jagung teman-teman ya. Jadi buat jantan sama jantan kenyangin jagung. Terus yang kedua kasih kena risit dong, jadi 5 ataupun 10 dulu, itu kurang 2 sesi. Nanti kurang 1 sesi kasih dia waci itu yang hitam itu kita kupas, kita ambil dalamnya. Otomatis kalau burung ditalolah 2 minggu sampai seterusnya bisa makan sendiri, otomatis burung tersebut jinak teman-teman ya. Jadi kita suapin aja, suapin 5 sampai 10 butir dalam kurang 1 sesi ya. Jadi penilaian mau selesai, kira-kira kita insting setengah sesi lagi, 5 menit kurang 2 menit kita setting pakai kangkung teman-teman. Pertama kita kenyangin kangkung terus ya, kangkung mau naik, kemudian langsung kurang lebihnya 1 menitan gantangan mau selesai. Penilaian pertama kita pisah jodohnya teman-teman, pisah, kemudian nggak usah kita main semprot atau apa, nanti efeknya dia ngembung nanti dalam arti dia ngeriwik. Burung kalau ngeriwik itu jelek teman-teman ya, bagus emang menangan, tapi waktu balibu next ke depan dia pasti macet. Itu pengalaman saya real, saya alamin sendiri dari sekarang. Burung pasangan di setting seperti itu emang menang di tempat lomba, di gantangan poinnya banyak, cuma nextnya dia ke depan dewasa dia macet ya. Jadi seperti itu nyetingnya, kita ulang-ulangin aja terus jantan sama jantan. Selagi lomba 2 sesi setting, 1 kurang berapa menit kita pisah, kita gantang langsung, itu pasti bunyi. Lama-lama nanti dia rapet. Nah, gimana di posisi konsletnya? Tunggu sampai dia jalan lapangan sampai panjang teman-teman ya, yang nggak panjang, rapet maksudnya, rapet sama pasangannya, jantan sama jantan. Kita pisah itu om ya, kita pisah jantannya, kita ulang-ulang lomba, itu pasti dia jalan langsung rapet teman-teman ya. Jadi di titik mana burung bisa dijadiin konslet? Di kondisi dia paut, di titik dia sudah di puncaknya atau perform dia ngekek bareng, dipisah bunyi seperti burung konslet. Itu biasanya di usia 6 sampai 7 8 bulan. Waktunya dia birahi naik. Itu biasanya dia mulai ngeloloh, ngeluarin makanan di mulut teman-teman ya, garuk-garuk. Terus digantang tuh mulai agak rewel, yang biasanya kayak konslet kerjanya, jadi agak birahi, gara-gara birahi. Kondisi itu teman-teman harus cepet-cepet ganti, kasih pasangannya betina dan disetting glodok. Itu kalau teman-teman hoki di titik tersebut itu teman-teman pas kasih betina mapan, dia kawin, dia pasti bisa jadi konslet. Saya udah punya ngalamin 1-2 kali teman-teman ya, sama teman-teman saya juga. Jadi seperti itu cara buat lovebird konslet. Kita harus jeli waktu dia birahi, kesannya pengen kawin walaupun dia masih paut, kasih betina mapan dan setting di glodok. Tunggu dia kawin dan bertelur, kemudian kita ambil gacuannya, kita single, kita asingkan di tempat yang diem teman-teman ya. Jadi buat kondisi itu om harus jeli om ya. Jadi kondisi lovebird birahi yang sebelumnya jantan sama jantan,
itu kita harus ganti pasangannya, buang jantannya. Jadi nanti kita ganti betina ya biar kawin di glodok. Kalau kawin dia nanti bakal enak biasanya. Jadi nanti efeknya dia nggak macet. Contohnya kayak orang kita ya, kita birahi jadi kita harus kawin juga. Benar-benar. Itu teman-teman ya. Jadi kesannya seperti itu. Lompet juga seperti manusia sebetulnya, kita nalar nyetingnya teman-teman ya. Jadi dibuat sesimpel sedemikian mungkin. Intinya waktunya dia birahi, cariin pasangan betina, cara setting dan buat lompet konslet. Menurut saya versi jantan sama jantan seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu Om ya. Siap. Ada kekurangan atau kesalahannya nanti bisa kita sharing-sharing ulang lagi. Sedemikian rupa tadi saya jelaskan sudah real apa yang saya alami seperti itu tadi. Buat teman-teman yang kiranya beda pendapatnya, saya mohon maaf. Ini jadi pengalaman saya pribadi, bukan pengalaman yang lain-lain ataupun bisa mencetak bahan lompet konslet. Banyak teman-teman ya. Ini real yang saya alamin bisa jadi konslet. Ya, jadi seperti itu Om ya. Siap Om, makasih nih Om ya udah jelasin mendetail banget ini ya masalah baliho ya, jadi konslet. Benar. Jadi kira-kira Om udah paham belum sedikit lebihnya tadi? Ya, kalau saya pribadi sih udah paham. Nggak tahu nih buat teman-teman saya yang nitip WA ini paham gak nih? Iya. Ini. Jadi buat teman-teman kurang lebihnya kalau kurang jelas di video ini boleh tanya-tanya di Bang Rama langsung teman-teman ya. Siap. Kemarin kita kumpul-kumpul waktu Gandang Sukmo di Jakarta. Katanya bingung, lompet bisa serampet ini jedanya 0 sekian detik. Waduh, kalau konsisten pasti bisa teman-teman yang buat ya. Jadi tetap semangat. Jadi buat pecinta lompet jangan nyerah. Burung lompet sejuta settingan, dan hoki kita nanti kita tidak ada yang tahu hari ini, bulan ini ataupun tahun depan kita dikasih lompet konslet, disyukurin aja teman-teman ya. Ya, jadi di video kali ini kita tutup Om ya. Siap. Jadi jam sudah malam juga, kita buat konten dadakan teman-teman ya. Udah jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini. Siap, dan juga buat teman-teman yang lain jangan lupa subscribe nih Ya, channel. jadi buat teman-teman bantu subscribe teman-teman ya. Kita bakal sharing-sharing bareng. Rizky Madariski. Ya, namanya Roni Madariski teman-teman ya channelnya. Iya. Jadi sekian kita tutup teman-teman ya. Siap Om, siap. Ya. Terima kasih.